Sebuah truk milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar di kawasan Ruko Botania 2, Batam Center, Batam, Jumat siang. Saat terbakar, truk yang sehari-harinya untuk mengangkut barang jasa titipan tersebut terparkir di samping ruko yang menjadi kantor ekspedisi. Hampir semua muatannya berupa ban mobil, pakaian, dan alat-alat rumah tangga turut terbakar. Pihak kepolisian dari Mapolsek Batam Center yang turun ke lokasi langsung mengamankan berbagai barang bukti. Saat kejadian ada 2 truk yang terparkir, namun 1 truk bisa diselamatkan. Sementara 1 truk lainnya hangus terbakar. Ada dugaan mobil terbakar akibat seorang pemuda yang diduga mengalami gangguan jiwa membakar sampah tak jauh dari truk yang terparkir. Itu tadi diduga dia yang bakar-bakar atau gimana kok? Kita tidak menuju cuma praduga, kita atas kejadian malam kemarin dia bakar-bakar sampah di sini juga. Di sini kan kemarin ada lori besar, lori dia bakar sampah, hatinya juga tumpuan kayu itu juga sama, lokasi yang sama. Jadi kita tidak menuduh, Bu. Tapi dia memang tinggal di sini, Bang. Muatannya apa ini? Ini seperti kita lihat bersama ada ban, spandek, itu botol minuman juga, dan lain-lain juga kayak scrub ada juga tuh scrub baut. Oh, dibawa keluar. Kalau kita lihat di kardus itu ada tujuan ke Tanjung Batu, ke Ranai tadi. Banyak ya. Cuma tujuan pastinya kita belum tahu karena pemilik kendaraan juga belum sampai di sini. Saat ini penyidik Polresta Barelang tengah meminta keterangan 5 orang saksi dan juga tengah memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Multazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Takut ditindak karena tidak memakai helm, seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur nekat melawan petugas. Kejadian yang tidak patut ditiru ini terekam kamera pengawas. Detik-detik seorang polisi lalu lintas terseret sepeda motor yang dikendarai seorang pelanggar lalu lintas terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku melarikan diri saat hendak ditindak polisi. Kejadian berawal saat seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo, Aibtu Yudi, berusaha menghentikan seorang pemotor AS 20 tahun warga Lebo Sidoarjo karena tidak memakai helm. Pemotor berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motor. Namun dengan sigap, petugas memegang pelaku dan terseret sepeda motor lebih dari 50 meter. Petugas dibantu warga pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku pelanggaran merupakan karyawan sebuah minimarket ini mengaku takut ditilang dan terburu-buru menuju lokasi dirinya bekerja. Akibat insiden ini, petugas mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Buru-buru juga takut ya? Hah? Takut juga buru-buru. Takut buru-buru juga. Takut apa? Tambah lama kesel-kesel juga. Oh, tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Kini pemotor diamankan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo guna ditindak lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Di Sulawesi Selatan, pemirsa, polisi membongkar lokasi perjudian poker offline di Makassar. Penyelenggara judi menyembunyikan lokasi di sebuah bangunan bekas bengkel. Sebuki cepat, yang mana? Tadi Pak yang pulang satu. Naik motor. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya para saya Pak. Iya, mana? Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah bangunan yang merupakan bekas bengkel di kawasan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat polisi tiba di lokasi, petugas langsung mengamankan 3 orang laki-laki di dalam rumah yang disulap menjadi tempat judi poker offline. Petugas pun menemukan sejumlah alat bukti berupa meja judi serta chip judi. Ya, termasuk poker. Jadi semua yang ada unsur judinya pasti akan kita berantas, dan kalau ketemu akan kita lakukan penegakan hukum. Siap. Untuk himbauan kepada masyarakat Pak seperti apa? Kepada seluruh masyarakat kita himbau untuk tidak ikut
dalam judi itu. Karena kalau akan ketangkep, pasti akan mendapatkan sanksi. Kemudian bagi masyarakat yang tidak melakukan atau tidak turut serta dalam judi, silakan melapor kepada polisi terdekat kalau memang di situ ada dicurigai ada pelaksanaan judi. Penggerebekan diawali dari adanya laporan masyarakat yang geram adanya aktivitas judi poker secara terang-terangan di dalam rumah bekas bengkel di kawasannya. Setelah penggerebekan dan penangkapan, polisi membawa pelaku dan barang bukti ke Resmo Polda Sulsel. Ketiga tersangka dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Geram dengan adanya warung karaoke yang menjual miras dan menyediakan sejumlah wanita penghibur, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk. Warga mengobrak-abrik warung dan diminta ditutup secara permanen. Puluhan warga langsung membongkar warung karaoke di tepi jalan desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Warga yang emosi mengobrak-abrik warung serta mengejar penjual yang diduga bersembunyi. Diduga aksi penggerebekan ini sudah bocor sehingga pemilik warung dan para wanita seksi yang melayani sudah kabur. Polisi yang mendapat laporan segera ke lokasi dan berusaha meredam emosi warga. Sementara warga mengaku geram dengan adanya warung ini. Sebab sudah 1 tahun warung ini juga menyediakan layanan karaoke, minuman keras, dan wanita penghibur. Masyarakat dari pihak pemerintah desa pun sudah nelfon berkali-kali tentang masalah warung miras. Warung miras. Dan juga di situ bukan miras saja, bahkan ada purelnya juga ya. Sampai sama anak kecil-kecil, anak sekolah SD, MI, MTS kata keberangkat cerita ke pamongnya sama masyarakat. Warung itu banyak perempuan yang seksi. Sementara usai kejadian, pemerintah desa dan Polsek Diwek akan segera memanggil pemilik warung untuk menutup dan membongkar sendiri warungnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohta Bagus, iNews melaporkan. Pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap di sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Lampung. Ketiganya sedang asyik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja. Saya urin nanti? Iya. Nah. Maaf, kamu habis mecah ya? 3 pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hademulyo Barat. Usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, piprex, ganja sebanyak 1,44 gram, serta timbangan digital dan tembakau sintesis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Rawan aksi pencurian di wilayahnya, salah satu rukun warga di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai. Untuk memenangkan hadiah, peserta harus menyertakan pelaku hingga saksi. Rukun warga 01 Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap maling mendapatkan hadiah uang tunai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sayembara ini berawal dari keluhan masyarakat yang melaporkan pencurian kotak amal, musola, jabatan HP, dan perhiasan serta kehilangan sepeda motor. Untuk pemberian hadiah, Ketua RW setempat mengeluarkan uang dari kantong pribadi.
Namun, pemenang sayembara wajib membawa 4 hal, yakni pelaku, saksi, barang bukti, dan korban. Iya, antusias juga. Belum pernah tangkap tangan gitu ya Bu ya? Ada, udah pernah ada ya? Udah pernah ya? Iya, udah pernah ada. Udah pernah ada dan berhasil tuh dicairin sama Pak RW gitu ya? Iya. Ya ada nih di RT 9 ya? Semenjak program orang manfaat ini dicetuskan dan sempat viral di beberapa media sosial, saya akan bertanggung jawab siapapun yang tangkap tangan, jambret, maling, ngaling kotak amal atau curas dan curanmor, tangkap tangan dengan 4 kriteria, ada barang bukti, saksi, korban, dan pelaku, bawa ke saya bayar. Nanti pakai di pribadi Pak ya? Pribadi, uangnya pribadi. Sejak dipasangi spanduk pengumuman di setiap sudut lingkungan RW 01, hanya 1 sayembara yang berhasil dimenangkan. Dan warga di sekitar antusias untuk mengikuti sayembara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jajaran Polres Goa, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pelaku pencabulan dan pedofilia. Mirisnya pelaku masih di bawah umur dan mengincar balita di sekitar rumah pelaku. Miris, 3 bocah perempuan didampingi orang tuanya mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga bocah ini diduga menjadi korban pencabulan terhadap pelaku yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Berdasarkan laporan dari orang tua korban, polisi pun langsung menangkap pelaku yang masih di bawah umur. ZA, umur 5 tahun, dan belakangan juga ada anak lainnya, inisial SF, umur 8 tahun, dan CC, umur 4 tahun. Juga mengaku sebagai korban dari perbuatan pelaku. Pelaku ini juga adalah di bawah umur, tepatnya umurnya sekira 15 tahun ya, 15 tahun, inisial MA. Adapun modusnya adalah pelaku mengajak korban masuk di salah satu kamar rumah miliknya dan memasukkan jarinya ke alat kelamin korban. Sampai saat ini yang datang mengaku sebagai korban ada sekitar 3 orang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membujuk korban masuk ke dalam kamarnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mencabuli hanya 1 anak. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa intensif pelaku. Petugas menduga masih ada korban lainnya. Polisi pun mengimbau para korban lainnya harap segera melapor agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 anti teror menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anak kini masih diperiksa secara intensif. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris di Komplek Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. Di antaranya 1 botol TATP ukuran 1 liter, 5 jerigen aseton, 1 jerigen hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar, dan butiran gotri. Tak hanya bahan baku peledak, petugas juga menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk meracik peledak. Seluruh temuan di TKP kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Ada bahan kimia untuk membuat handak, kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ketiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya, Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang yang merupakan satu keluarga diamankan dalam penggerebekan ini.
Tim Densus 88 Anti Teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang terduga teroris diamankan dari lokasi. Polisi juga mengerahkan tim Inavis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Menurut warga sekitar, ketiga terduga teroris itu tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Sampang, Jawa Timur. Pemirsa, semburan air sumur bor setinggi 20 meter menghebohkan warga. Kejadian ini tersebar hingga viral di media sosial. Gembur air, luar biasa. Dalam rekaman video milik warga, semburan air sumur bor begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Ketinggian semburan diperkirakan mencapai 20 meter disertai bau belerang. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh hingga viral di media sosial. 80 langsung tembus, air nggak ada, Pak. Nggak ada air. Dibur lagi sama aku sampai 90. Ya kayak gini keluarnya, Pak. Pertama kali muncul itu air apa? Air. Kayak bunyinya kapal terbang itu, Pak. Selain menghebohkan warga setempat, insiden ini mengundang warga dari luar datang ke lokasi kejadian untuk melihat fenomena langka ini dari dekat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah, itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa? Pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, yang dihadirkan dalam sidang. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan ya,
bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Sakatata disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya 1 kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Sakatata. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Sakatata. Viral di media sosial, pemirsa, pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah Petra karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan Wakil Wali Kota Surabaya pun turut langsung menengahi konflik tersebut. Sekolah berdirinya, di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lah, tapi di mana kamu tuh sekolah berdiri? Kamu yang Dalam video di media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang viral ini, pengurus RW perumahan Manyar Tompotika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan ke kas pengurus RW perumahan tahun 2024 yang semula Rp32 juta menjadi Rp35 juta per bulan. Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) keberatan dan menolak iuran dengan nominal Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh pihak RW memang sudah kami terima, tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit memvalidasi kebenarannya laporan itu seperti apa. Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. uang tarikan dari warga itu ke bendahara keamanan. Nah, jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW, itu salah itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta tidak ada kenaikan 3 juta, Petra tetap tidak mau. Nah, kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, ya sudah silakan menempuh jalannya masing-masing, bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Meski tidak ada kata sepakat terkait polemik pengelolaan Pelabuhan Batam Center serta demi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, pihak PT Sinergi Tarada tetap mengangkut semua barang milik mereka dari pelabuhan. Pihak dari PT Sinergi Tarada, perusahaan yang sudah 22 tahun menjadi pengelola operasional Pelabuhan Feri Internasional Batam, menjelaskan alasan mereka angkat kaki dari pelabuhan untuk menjaga kondusivitas operasional pelabuhan. Namun mereka menyesalkan surat permintaan penundaan serah terima pengelolaan dari Menko Polhukam tidak diindahkan oleh BP Batam. Sementara terkait surat Menko Polhukam berisi penundaan serah terima pelabuhan, pihak dari BP Batam mengatakan belum menerima surat tersebut. Terhitung sejak Jumat kemarin, pengelolaan Pelabuhan Feri Internasional Batam Center resmi dipegang perusahaan Metro Nusantara Bahari selaku pemenang lelang. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Sinergi Tarada menggugat BP Padam terkait pengelolaan Pelabuhan Batam Center. Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Batam dan PT UN Jakarta. Juga tidak mau menginginkan sesuatu yang tidak kondusif karena mereka memang pihak BP Batam memaksakan kami harus keluar. Sampai dengan saat ini kami tetap tidak menandatangani serah terima apapun, tapi kami akan keluar karena agar tetap pelabuhan kondusif, seolah-olah tidak ada pertengkaran apapun. Walaupun proses hukum masih berjalan, Menko Polhukam pun sudah mengeluarkan statement agar semuanya menunda
pengambil alihan secara paksa. Sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut. Ya, sampai saat ini kami belum menerima tersebut, sehingga kami belum melakukan apapun respon terhadap surat tersebut. Ya, nggak apa-apa itu. Nanti kalau gugatan kan masalah yang biasa ya dalam proses hukum ya.